Hello, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast online seller daily life. Masih bersama dengan cerita-cerita yang gak jelas. Jadi ini gue mau ceritain aja deh. Jadi setiap tahun itu kita kan ada grup yang suka pergi ke Sumba untuk pelayanan. Nah, di tahun 2024 ya kita pergi lagi bareng bersama dengan teman-teman. Kita ke Sumba dan trip ini emang agak berbeda dengan trip biasanya. Ya, mau tahu gimana dan keseruan apa dan ada apa aja di trip ini? Jangan kemana-mana, tetap dengerin ya di podcast episode ini. Oke, jadi gue sambil ngeliat nih foto-foto gue pergi ke Sumba. Nah, sebelum gue ke Sumba itu gue ke Bali dulu kayak biasa. Jadi gue jalan-jalan dulu sama teman-teman. Terus gue nyusul mereka, kita ketemuan di bandara. Terus kita pergi ke Sumba. Nah, grup yang pertama itu cuman ada 4 orang, yaitu ada gua dan ada 2 hamba Tuhan sama satu teman gua. Kita pertama tuh karena mahal tiket pesawat dari Bali ke Sumba Barat, jadi kita ke dari Bali ke Sumba Timur itu lebih mahal sekitar 500.000. Jadi kita ke Sumba Barat. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu ada daerah namanya Lewa. Jadi kita tuh dari bandara kita pelayanan dulu di kota ya, namanya Lewa. Di sana ada Pak Hosea dan keluarga dan satu suku dia tuh yang udah diselamatkan dan kita pelayanan di sana. Nah, ceritanya adalah yang dilakukan itu salah satunya pelayanan sekolah minggu. Terus juga ada kita ngadain kelas apa ya, regulasi emosi. Jadi kayak jadi karena yang ikut ini adalah backgroundnya psikolog dan kita pengen ngasih tahu tentang kesehatan mental, temanya gitu. Jadi kita tuh ngasih tahu nih ke anak-anak pemudanya di sana kalau ada loh emosi-emosi seperti perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan marah gitu, perasaan malu. Nah, perasaan-perasaan itu kita ajarkan kepada anak-anak pemuda di sana, remaja, supaya mereka tahu nih dan mereka tahu apa yang mereka rasakan dan mereka akan menceritakan perasaannya itu gitu. Jadi itu hari-hari dua hari pertama ya, hari pertama dan hari keduanya ya kita pulang. Kita ke Sumba Timur hari keduanya. Jadi hari pertama kita kebaktian, terus hari kedua kita ke Sumba Timur. Iya benar, jadi kita perjalanan lagi menuju Sumba Timur. Nah, di Sumba Timur ini judulnya sih tetap pelayanan ya. Kita tuh melayani ada 2 grup, yaitu ada sekolah tinggi teologi sama ada sekolah menengah. Jadi kejuruan gitu. Guru-gurunya. Jadi kan yang datang kan datang ke sana kan konselor. Jadi kita tuh ngajarin kepada guru-gurunya di sekolah tinggi teologi dan sekolah kejuruan itu untuk bagaimana caranya mendengarkan anak-anak yang lagi curhat, yang lagi bermasalah gitu. Jadi tuh anak-anaknya juga diajarin gimana caranya ngomong sama guru-gurunya, gimana caranya tahu nih, oh gue tuh lagi sedih, gue tuh lagi marah, kecewa, cemas, takut. Itu kan ada perasaan-perasaan mungkin buat mereka tuh baru. Seperti cemas itu tuh kan mereka kan jarang ya. Anxiety
Itu kayak cuma ada di kota besar. Nah terus malu dan lain-lain. Nah kita tuh ajarin ke anak-anak mudanya seperti itu. Lalu ke para guru-gurunya diajarin untuk bagaimana menanggapi konseling mereka. Jadi kayak pelajaran konseling singkat gitu. Apa aja bahannya? Ya banyak bahannya, gue juga nggak hafal. Salah satunya ada ini namanya mendengarkan dengan aktif ya, apa yang namanya? Mendengarkan, listening gitu. Jadi lu nggak boleh dengerin tapi kayak langsung lewat gitu. Jadi lu harus dengerin, lu gali lagi ceritanya, lu gali lagi terus sampai ketemu titik permasalahannya, kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Udah gitu, itu lama loh, lumayan 2-3 hari lah kira-kira kayak gitu. Dan di samping itu nggak lupa kita jalan-jalan ke pantai. Makan babi, makan sei. Tapi emang ada juga satu hari kita ke namanya panti asuhan. Ya di sana ya kita sharing-sharing aja lah, cerita-cerita. Terus hari terakhir itu sebelum pulang, kita itu ada pelayanan di sekolah SMK-nya buat anak-anaknya. Jadi kan tadi kan guru-gurunya nih, sekarang anak-anaknya. Nah anak-anaknya pertama ya diajarin gimana caranya mengenal emosi yang ada di dalam diri dia. Terus ternyata mereka tuh ada sekolah menengah kejuruan, jurusannya pemasaran. Jadi gua sharing, ceritain tentang ya kegiatan marketing zaman sekarang lah. Lu mesti pakai live streaming, mesti bikin konten. Gimana caranya lu bisa bikin konten dengan cepat tanpa malu-malu gitu lah. Gue ceritanya, intinya gue sharing kira-kira sejam sampai sejam setengah. Ya seru-seruan aja sih. Ya habis itu udah gak lama kok, setahu gue, ya gue lagi lihat lagi nih foto-fotonya kemarin. Terus kita cuma ke pantai, enjoying sunset, beli kain. Dan lagi-lagi gue kan koleksi kain ya. Jadi di sana sih kita dapat kain, dapat selendang. Cuman kan karena gue pecinta budaya Indonesia, gue tuh beli kain Sumba. Judulnya adalah kain Bukit Seribu. Jadi karena Sumba itu terkenal dengan perbukitan banyak gitu. Nah, ada orang nenun itu bukit kayak bentuknya sih kayak ular ya. Tapi lebih ke namanya bukit. Nah Bukit Seribu ini dia lumayan bagus. Ada 3 warna ya, merah, biru, putih, hitam, iya coklat. Jadi ada 4 warna tuh. Lumayan bagus. Harganya juga lumayan mahal. Tapi gue punya 2 kain Sumba. Ya cukup lah buat koleksi. Habis itu terakhir kita sebelum ke bandara, kita menuju ke tempat ada namanya perkebunan kopi, ada perkebunan kacang mete. Terus kita nyobain dan ya udah pulang deh sampai ke Bali. Nah gua nggak langsung ke Jakarta, gue balik dulu ke Bali, nyantai bentar 2 hari apa 3 hari ya, habis itu baru pulang ke Jakarta. Ya itulah kira-kira perjalanan gue ke Sumba. Nah yang membuat gue berkesan adalah di Sumba itu tertutup banget buat orang-orang dari sananya untuk mengakses dunia luar. Jadi anggapannya kalau lu ke Jakarta itu udah mewah banget lah. Karena ya nyari duitnya mungkin susah ya. Terus buat ke Jakarta aja mahal ya. Jadi ya kayak gua ke sana juga mahal, tiket pesawatnya PP aja bisa 5 juta sendiri gitu. Dan ya mereka susah untuk keluar, mereka terkungkung di sana. Ada signal cuma Telkomsel,
wifi-nya juga jarang, internet ada sih. Nah, makanya dengan kita datang ke sana, kita membawakan mereka sebuah wawasan baru. Kita menceritakan kalau ada loh peluang seperti itu, ada loh teknik-teknik konseling seperti itu, karena memang yang tahun ini temanya tentang mental health. Didasari latar belakangnya adalah ceritanya tuh banyak banyak sih, nggak cuma 1, 2, 3, bahkan bisa beberapa orang yang bunuh diri di Pulau Sumba itu karena terlalu berat katanya. Jadi kita coba gimana untuk guru-gurunya bisa ngeh dan regulasi emosi dan regulasi pikiran dan mencari permasalahan akar dari murid-murid yang sharing itu ke guru-gurunya gitu. Ya semoga dengan adanya kita datang bisa bisa membawa sebuah pencerahan ya di sana ya. Buat kalian yang pengen tahu atau pengen ikutan mungkin, jadi tahunan depan ini rencananya kita akan mengadakan pengobatan bukan pengobatan ya, lebih ke periksa aja lah, meriksain gigi-giginya, bawa dokter gigi, ada nanti bawa sponsor odol atau sikat gigi gitu. Jadi kita mau ke sana. Ya, si Peanut nampaknya udah mulai memberikan isyarat. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya ya. Thank you for listening. Have a nice day guys. Bye bye.